kalau ditanya soal platform lain agak subjektif, kasih jawabannya tetap WordPress. Jadi sebenarnya gini, masalah platform medium ada Subtle, terus ada terakhir Ghost. Itu kan sebenarnya idenya hanya karena masalah mereka punya pikiran reimagine WordPress yang semakin hari kayaknya complicated ya. Cuma maksudnya kalau lihat dari sudut pandang positif, fitur kan pasti akan terus bertambah, ide orang juga pasti akan terus keluar. Jadi kalau misalnya WordPress keluar, fiturnya juga tambah semakin banyak, harusnya ya dibiarkan aja. Terus akhirnya justru itu sebenarnya mengangkat kreativitas orang lain. Kalau ngomong Subtle misalnya, awal Subtle itu keluar, mereka itu blogging network, tapi untuk limited author yang sudah approve. Akhirnya ada yang bikin satu tim plus plugin khusus namanya WP Subtle dengan tampilan yang nyaris sama, kemampuan yang nyaris sama. Jadi sebenarnya tidak membuat orang akhirnya berhenti buat berkreativitas. Platformnya tetap di WordPress, tapi mereka hanya memilih buat tampilan saya mau yang lebih simpel. Sama Medium juga gitu. Baru kemarin juga ada yang bikin masih di GitHub, mereka bikin tampilan yang Medium dengan tampilan yang sama, font yang nyaris sama, tapi tetap pakai WordPress. Jadi sebenarnya masalahnya hanya banyak yang istilahnya dengan tampilan kenapa sekarang jadi tambah menunya tambah kiri kanan, tapi harusnya sih itu tidak membuat orang akhirnya pindah. Kalau akhirnya yang udah pakai WordPress dari 1.5 atau malah dari pintu Coverlock yang kemarin, harusnya sih nggak ada pikiran buat pindah. Untuk make itu jadi compare ya. Saya sendiri juga Ghost ada, Tumblr ada, bahkan kemarin yang post terus satu isu post terus bisa posting via email dengan XML RPC WordPress pun juga sebenarnya kan bisa. Jadi nggak ada masalah sebenarnya dengan platform. Namanya dikit sih, tadi sebelum acara mulai juga saya ngobrol sama Bang Win. Jadi kadang-kadang ada perbedaan antara developer sama pengguna. Saya kan termasuk sebelah pengguna. Jadi kalau pengguna pakai WordPress itu paling ngeklik post sama publish, udah add new post gitu, add new image post. Jadi yang menu-menu yang belakangnya juga pikirnya juga sebenarnya banyak yang dipakai plugin juga. Kadang-kadang saya pakai blog pribadi juga nggak pakai plugin, malah pluginnya yang standar aja di bawah, udah nggak nambah-nambah lagi, yang penting konten gitu. Jadi memang ada beberapa hal kalau di user ya itu tadi, kalau fitur banyak tapi kadang-kadang di ignore sesuai dengan yang dibutuhin aja. Jadi platformnya kan platform namanya juga platform kan pasti terus berkembang gitu, nempel banyak, tapi akhirnya pasti nanti balik lagi adalah si pilihan pengguna mau pakai yang mana, yang berguna bagi dia, yang nggak berguna ya nggak usah dipakai sih. Mungkin dari audiens ada yang mau nanya ke pembicara? Ada yang mau nanya? Oke. Halo, assalamualaikum. Saya dari Budi dari Bandung. Saya mau tanya ke Mas Viko dari teknologi. Kebetulan saya juga punya blog teknologi namanya mabukgadget.com, baru bikin sebenarnya. Saya tertarik dengan konsep banyak penulis yang ada di teknologi, karena memang kebetulan di blog saya memang masih saya yang jadi penulisnya. Itu dibayar berapa per artikel atau misalkan per jumlah kata yang ditulisnya itu gimana? Terus ada syarat-syarat penerimaan nggak? Misalkan harus bisa ini atau gimana? Terus ke Mas Johari yang di Ono, ini kan kalau aku lihat websitenya ada monetisasi pakai AdSense ya. Itu apakah nanti ada pembagian hasil AdSense ke masing-masing penulis atau gimana? Saran pertama Mas, blognya gadget, mending nggak usah, mending nggak ya posisi lagi mending buat teknologi aja. Jadi sebetulnya sebelum ke pertanyaan, jadi ini mungkin orang melihatnya sih masalah saingan, tapi kalau ada yang nyaranin ke saya, mending jangan blog teknologi karena banyak banget saingannya, dan ujung-ujungnya kalau misalkan media kan ntar ada iklannya, ujung-ujungnya nanti pasti rebutan iklan, dan akhirnya banyak teman-teman kemarin saya sempat ketemu sama blog game, salah satu blog game yang saya juga suka banget, itu udah setahun lebih, dan ternyata sebelum dilepas mereka tuh nggak punya pemasukan. Jadi penulisnya berapa orang gitu, dan saya suka banget karena mereka rajin banget review game segala macam, rajinnya gila-gilaan, tapi ternyata di balik itu mereka nggak punya pemasukan karena memang orangnya orang konten, nggak ada marketing,
dan ya jadinya nggak ada pemasukan, dan itu akhirnya mereka dibeli sih, akhirnya dijual karena ya itu mereka hampir mau ditutup, malah blog sekeren itu malah mau ditutup gitu. Jadi saya kaget sendiri, wah yang bener lu blog sekeren lu sampai ditutup sendiri. Jadi ya itu tadi, sebelum ke penulis dan segala macam sebenarnya kita harus mikirin masalah mau kemana sih media ini. Kebetulan kalau di teknologi sih untungnya sejak ada tuh udah ada pemasukan, jadi kita memang mengajunya sebagai sebuah company ya. Jadi karena mungkin kita dibantu juga dari sosial yang udah lama, jadi pas kita buat klien-kliennya di sosial juga tertarik, gue mau ngiklan dan segala macam gitu. Jadi pemasukan kita terutama dari iklan dan event sih, ya kayak media penerbitan lah gitu. Jadi marketing itu paling penting. Kalau untuk penulis sebetulnya paling murah dan mudah adalah kontributor. Jadi ada juga sih mungkin beberapa blog yang dikelola profesional itu sistemnya kayak barter promo. Jadi kayak kamu developer, kamu punya studio, kamu butuh diketahui orang kan, lu nulis aja di blog gua, nanti kasih kredit, kamu penulis yang punya company apa gitu. Itu kan masih bisa gitu kan. Tapi kalau misalkan mau hire, sebenarnya sistem kita sama kayak media mainstream sih. Jadi kontraknya per tulisan, ada juga kalau yang tetap ya per bulan gitu. Jadi dibayar per tulisan, price-nya beda-beda sih. Kalau saya mau hire orang tuh, karena saya juga penulis, saya tahu bahwa penulis tuh paling kere di Indonesia, jauh lah sama developer. Jadi paling kere, developer mungkin dibayarnya 100.000, kita bayar 20.000 lah sih. Jadi ya coba lah. Jadi saya pengen derajat si penulis itu rada naik dikit lah. Jadi saya pakai standar sih, biasanya saya paling murah itu 30.000. Itu untuk tulisan yang pendek dan penulisnya masih baru gitu. 30 sampai 50 bisa 50.000 per tulisan, biasanya tulisnya udah agak panjang dan orangnya udah ini. Jadi saya survei sih, ternyata di media gede itu kadang-kadang lebih murah dari itu gitu. Jadi kadang ada yang 15-25.000 dan targetnya 10 tulisan segala macam, harus liputan dan segala macam. Jadi saya pengen di atas. Saya pengen nunjukin juga bahwa blog tuh bisa jadi media serius dan ternyata fee-nya bisa bersaing sama media gede gitu, kayak gitu. Jadi saya per tulisan sih. Terus yang kedua apa tadi? Ini sendiri. Kalau rekrutmen sama kayak company standar sih. Saya harus tahu tulisannya seperti apa. Pertama saya butuhnya apa. Terus mereka masukin, baru dicek. Harus punya blog, harus punya tulisan online lah. Orang kan kita media ini online ya, kalau mereka nulisnya di jurnal nggak relevan gitu. Harus sesuai apa yang saya mau, dan yang penting tuh nggak menulis copas, nggak pernah nulis copy paste. Itu paling penting, karena kalau kejadian itu bakalan jelek buat si brand saya juga. Kalaupun ada, harus dipastiin sih dia nggak pernah lagi menulis seperti itu. Jadi makanya kalau di saya ada jenjang 1-2 bulan dia nggak boleh publish sendiri. Itu buat saya ngecek ini tulisannya kopas apa enggak segala macam. Atau kan nunggu ada komentar kopasnya dari kan kita nggak bisa ngecek satu ya. Kalau sampai ada pembaca yang bilang kok ini terus dia mau kopas sih, mungkin saya langsung pecat sih. Jadi karena itu penting, karena kita kan, saya juga menulis kalau di kopas juga paling nggak suka. Jadi kalau satu hal yang paling penting adalah nggak boleh kopas. Sama ya itu sih paling intinya, ya kita harus, kalau rekrutmen hampir semua mirip sih. Sama kalau di saya sih ini ya, harus bisa review, harus punya opini pribadi gitu. Jadi karena kan sistemnya blog ya. Kalau jurnalistik sih bisa dikejar lah, bisa belajar, tapi kalau opini harus di sini gitu sih paling. Mengenai AdSense tadi ya, jadi sebenarnya di Ngono dikasih AdSense pun sebenarnya belum lama, dan itu bukan tujuan benar murni cari uang. Jadi itu kalau bahasa kasarnya iseng sebenarnya, karena emang di Ngono emang kita sebenarnya mempunyai target, kalaupun nanti kita mau iklan itu kita mau istilahnya iklan langsung, ataupun kalau enggak kita akan cari metode yang lain. Di iklan yang kami pasang di AdSense di Ngono itu sebenarnya kalaupun dirupiahkan nggak seberapa, tapi kalau istilahnya hasilnya pun nggak dibagi ke anggota, karena emang sampai saat ini itu di Ngono emang bosok kasarnya kerja bakti. Jadi memang kita murni belum
berniat istilahnya menghasilkan sesuatu dari ngono. Jadi memang kita masih ngisi-ngisi aja. Jadi kalaupun si S itu ada uangnya paling nggak bayar listrik kamu. Kita punya kantor, bayar listrik, berarti pun ya kalau emang si S-nya yang menghasilkan kita pakai untuk itu. Jadi emang usia kita mungkin masih setahun ya, mau 2 tahun besok, dan bisa dibilang belum mengarah ke mencari uang, tapi istilahnya proses kesana memang pasti ada karena memang kita content writer ya, kita menulis sesuatu memang sebisa mungkin tetap menghasilkan, tapi memang ini belum jadi tahap utama. Jadi pun kalau ada action itu memang bukan untuk benar-benar untuk menghasilkan, jadi hanya untuk istilahnya ngisi area kosong aja gitu. Ada tambahan dikit sih, mungkin tadi bisa menjawab ada pertanyaan lainnya. Bikin blog tuh gampang banget. Jadi saya kalau ke teman-teman ngelihat yang baru itu kadang-kadang miris juga sih. Kadang-kadang miris kalau misalkan timnya masih seorang, masih kuliah dan segala macam. Tapi dia mengarah membuat blog itu bukan pribadi, jadi kayak media online yang kayak teknologi kayak ngono segala macam. Itu bikinnya gampang, 2 jam juga beres. Cuma yang paling susah adalah gimana caranya bikin itu sustainable. Kayak si Ben kemarin bilang kan susah banget nulis rutin segala macam. Saya aja harus 3-5 sehari itu perjuangannya berat banget. Dulu saya sampai setahun tuh tidur nggak beres. Pagi kerja malam karena berita kan malam ya kalau dari luar, bangun pagi tidur sedikit nulis lagi terus akhirnya mekanisme udah nyatu gitu. Akhirnya saya sekarang nulis 2 itu justru malah saya sedih, cuma 2 nggak bisa 3, nggak bisa 5 gitu. Kalau dulu 3 aja udah capek banget, udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi bikin blog itu gampang, tapi sustainable yang susah. Sustainable itu bisa dari diri kita sendiri untuk nulis kontennya, karena kalau nggak rutin, kalau blognya mau jadi bisnis itu pasti tenggelam sih. Kita ngomongin Alexa itu nggak berguna ya, nggak ada yang pakai, tapi sebenarnya kayak penipuan segala macam itu pasti masih pakai Alexa gitu segala macam. Jadi traffic itu menjadi bagian penting kalau blognya mau jadi media online. Kalau mau menulis, hasrat menulisnya tidak terbendung gitu, mending bikinnya blog pribadi tapi branding pribadi gitu. Jadi kayak misalkan Valen WordPress banget, ya blog pribadi tapi tentang WordPress. Orang kan nanti mungkin ada bisnis dari sana segala macam gitu. Karena kalau Bapak bikin blog pribadi dan bikin blog jadi media online, gitu kesannya jadi media messenger itu dua dunia yang berbeda. Kita harus mikirin rutinitas, kita harus mikirin pemasukan kan. Pemasukan sampai sekarang sih saya masih lihatnya masih iklan dan event. Itu 2 yang nggak bisa dilepas dari si media online. Mau gimana, mau di tweet, mau gimana pasti 2 faktor itu pasti ada. Jadi kalau kita belum punya marketing dan segala macam, ya kalau tujuannya memang buat sharing sih nggak masalah ya kan. Ada teman-teman juga yang bikin media online itu buat sharing dan segala macam, atau mungkin lebih bisa buat branding. Jadi bikin blog itu gampang, tapi sustainable itu dunia yang lain. Jadi kalau mau bikin blog, mending kita harus benar, oh ya gue mau di sini karena gue penulis, terus gimana saya mau menjadi bisnis, jadi konsisten kayak gitu. Nambahin sih pas kemarin di Indonesia juga dari porsi iklan itu kecil dibanding event. Jadi event itu benar-benar sangat vital kalau buat, terutama untuk blog teknologi gitu. Terus dari segi hiring itu benar-benar kebetulan karena blognya bahasa Inggris, jadi udah orang yang nulis bahasa Inggris itu masih sedikit, ditambah harus tech blogging itu waktu itu saya sempat setahun sendirian yang handle Indonesia gitu. Jadi benar-benar susah untuk hiring sih kalau untuk English Miss. Untuk pertanyaan lainnya nanti bisa langsung ditanyakan. Oke, begitu sekian dari kita, terima kasih.